Selamat siang teman-teman. Beginilah kerja Komida. Meskipun berat, tapi buat tersenyum anggota itu adalah suatu kebanggaan. Tadi kita sudah membahas sekilas tentang divisi umum. Nah, sekarang kita akan, teman-teman pasti akan ingin tahu nih, dan kita simak bagaimana Komida senantiasa berkomitmen kepada anggotanya untuk memberikan bingkisan, di mana setiapnya sangat berbeda. Ada kue, gitu Pak ya? Apalagi, pokoknya sembako. Pada masa pandemi ini, Komida tetap berkomitmen untuk memberi bingkisan kepada anggota di seluruh Indonesia. Kita simak kisahnya, bagaimana peran divisi umum di sini. Bagaimana divisi umum mendistribusikan, dan juga kita akan tahu nih sejauh mana sih peran Komida tentang bingkisannya, memberi bingkisan kepada anggota. Kita simak. Boleh Pak Edi sampaikan. Baik Pak, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa bingkisan ini kita bagikan ke anggota kita itu setiap tahun ya. Hampir beberapa tahun ini kita sudah membagikan bingkisan anggota itu. Nah, bingkisan anggota ini adalah sebagai wujud silaturahmi kita ke anggota, sebagai bagian keluarga besar dari Komida. Nah, setiap tahun kita adakan, memang berganti-ganti barangnya. Dari awal tahun sampai sekarang, saya yakin teman-teman yang ada di lapang dan anggota sudah mengetahui semuanya ya. Tadi sampaikan Pak Juang, mulai dari sembako, mulai dari sirup, kue, beras gitu ya. Jadi memang kita berikan untuk anggota semuanya. Nah, di seluruh Indonesia ini ada dua waktu yang kita berikan atau timing ya, yang tidak bersamaan, yaitu di NTT dan di luar NTT gitu. Karena kita ketahui bersama bahwa anggota-anggota kita yang di NTT adalah mayoritas mereka beragama non-muslim, dan di luar NTT mayoritas muslim, sehingga saat bingkisan anggota ini kita berikan di luar NTT itu menjelang Lebaran biasanya. Di luar NTT menjelang Lebaran. Betul. Nah, di saat di NTT itu adalah menjelang Natal. Gitu. Nah, di tahun ini kita agak mundur Pak ya. Jadi harusnya kita bagikan di saat Lebaran tahun lalu, kita mundur di Idul Adha ini. Karena apa? Meskipun kondisi kita pandemik, kita tahu bersama bahwa pandemik ini semuanya mati total ya, dalam tanda petik, perekonomian mati, semuanya mati, tetapi Komida tetap komitmen untuk memberikan bingkisan anggota itu terhadap anggota-anggota kita gitu ya. Jadi kita telah selesai memberikan, makanya kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di lapang. Baik staf lapang nih sangat luar biasa ya, makasih banyak ya, manajer cabang, regional, dan tim-tim yang tergabung di dalam situ gitu ya. Nah, komitmen ini akan selalu kita jaga gitu ya, walaupun memang barangnya itu kecil. Saya yakin teman-teman melihat semuanya ya. Berapa yang diberi satu anggota, dapat apa? Nah, saat ini itu kita hanya satu item, biasanya beberapa item. Nah, di saat ini, di masa pandemi ini, meskipun kita memberikan, tetapi satu item. Kenapa satu item? Kita ketahui bersama bahwa menjelang Lebaran bulan lalu itu, kita PSBB sangat ketat. Nah, sehingga kita disitulah ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bisa mundur sampai Idul Adha. Pertama, karena PSBB itu telah ketat. Yang kedua, barang di lapang itu sangat sulit waktu itu ya. Yang ketiga adalah masa berkumpul saat kita keluar masuk daerah wilayah itu mengalami kendala. Nah, akhirnya kita sepakati pemberian bingkisan anggota itu kita bagikan saat Idul Adha ini. Nah, kebetulan di Idul Adha ini kita memberikannya, ya mohon maaf, hanya beras saja. Gitu kan. Ya, saya yakin teman-teman udah tahu, Pak Juang juga mungkin udah pernah sampling. Nah, berasnya juga mungkin belum bisa memuaskan anggota Pak. Yang segitu itu, tetapi dengan segitu itu kita berusaha maksimal kemampuan kita seperti itu gitu. Tapi saya kemarin ke lapang, kebetulan pas saya dan Pak Sehan ke lapang sekaligus meliput nih Pak ya. Anggota sudah dibagi nih, langsung esok sore harinya langsung dimasak dan enak katanya. Berasnya itu enak, sangat dinikmati. Dan ini mungkin perlu tahu nih,
boleh ya dapat Ya, bocoran nih? boleh, tadi ya? boleh, Pak. Boleh tahu kira-kira dalam masa pandemi saja ini Ya, berapa yang dikeluarkan untuk anggota dari Komida, Pak? oke. Saya Ya, tebak nggak nih? oke. Kira-kira menurut Pak Juang berapa tuh? Kan Bapak Juang udah ngeliat tuh fisiknya seperti itu. Memang saya tahu Pak, fisiknya seperti itu. Ada yang baik, saya kira juga ada yang komplain. Saya yakin. Karena dalam pengadaan itu pasti ada dalam tanda petik cacatnya Ada ya. cacat. Pasti setiap cabang ada yang, oh ini kenapa bedanya seperti ini, pasti ada. Saya memaklumi itu. Betul. Dan jika memang ada hal yang seperti itu komplain, segera hubungi kami. Kami akan berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak vendor supaya itu bisa diganti gitu ya. Nah, sekarang menurut Pak Juang berapa tuh yang beras hanya sekitar segitu? Total seluruh Indonesia Total seluruh kira-kira Indonesia. berapa? Jumlah, Pak? Berapa ribu ini? Nah, yang kita bagi tahun ini adalah 731.799 orang. 731 Ribu, ribu. ya. 700. Ya, coba saya tebak di Ya. kisaran angka 10M lah. Nah, 10M. Itu dari Pak Juang ya. Iya. Nah, saya kira kurang separuh, Pak. Kurang, Pak. Ya, kurang separuh. Jadi total itu di luar biaya-biaya yang timbul, Pak ya. Itu Oke. sekitar 15M 700 juta. Itu Untuk belum NTT Oke. ya. Itu hanya untuk kebutuhan beras itu Beras saja. Bisa dibayangkan, Pak. Kalau misalnya kita bagi per wilayah atau regional kita sebutnya ya. Iya. Misalnya kayak, mohon maaf nih, kayak bank-bank lain atau mana, kita bisa ngasih silaturahminya berupa undian mobil, mungkin kita bisa. Iya. Tetapi prinsip di Komida itu adalah sama rata. Iya. Walaupun sedikit semuanya bisa Semua terasa. merasakan. Jadi itu 15M 700 juta, Pak. 15. Itu hanya untuk bahan pokoknya. Bahan Belum biaya yang timbul. Kayak transport, transportasi. ya plastik, biaya Ah. lain-lainnya. Ada biaya penurunan dan saya kira teman-teman semuanya mengetahui bahwa yang kita keluarkan itu Tidak sedikit. tidak sedikit. Teman-teman semua, tadi kita tahu bersama tentang sekilas tentang bikisan dari Komida kepada anggota. Nah, kita ingin tahu lebih dalam nih bagaimana pendistribusian. Tentunya ini proses yang sangat panjang sehingga tersampaikan di masyarakat, di anggota kita. Pak Edi, boleh disampaikan bagaimana proses perjalanan pendistribusian? Ya, baik Pak. Jadi teman-teman semuanya terkait proses pengadaan, pendistribusian itu sampai ke anggota, memang perjalanan sungguh panjang ya, sehingga kadang-kadang dari cabang, dari teman-teman staf lapang, manajer cabang, tim regional juga bertanyakan kenapa sih ini kok terlalu mepet waktunya gitu ya. Karena dari awal saya sampaikan dulu, kita menentukan item yang pas untuk saat ini atau tahun ini, kita juga butuh masukan dari lapang, kita ngobrol dengan top manajemen sehingga itemnya yang pas untuk apa nih saat ini gitu. Nah, saat pandemi ini kenapa kita memilih beras ya, salah satunya adalah bahwa kita ingin membantu anggota-anggota kita supaya mereka paling enggak bahan pokok yang awal itu bisa terpenuhi oleh kita gitu. Jadi beras ya, dan ada sebagian besar juga kenapa beras ini pengadaannya juga melalui vendor, dan vendor juga bisa membeli dari petani langsung, itu prosesnya ya. Nah, untuk proses pengadaan, jadi biar kita juga clear, paling utama kita adalah mencari bidding dulu ya. Setiap kita mau mengadakan budget atau biaya besar, kita harus bidding. Nah, bidding itu apa artinya? Membandingkan ya, membandingkan dari vendor 1, vendor 2, vendor 3 gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pilih. Belum tentu yang paling murah kita pilih ya, belum tentu juga yang paling mahal. Apa yang kita pilih? Yang pertama adalah kualitas. Yang kedua adalah tentang pelayanan mereka terhadap kita ya. Jadi itu, dan yang ketiga tentunya baru budget kita seperti apa, dengan vendor ini kira-kira memenuhi apa enggak sesuai dengan standar yang kita inginkan. Itu prosesnya ya, proses di awal. Nah, untuk proses ini tentunya tidak bisa saya handle sendiri. Kami ada namanya tim panitia kecil ya, yang itu tergabung dari seluruh Indonesia ya. Untuk yang di Jawa Barat bisa saya handle, tetapi untuk yang di luar Jawa Barat mulai dari Aceh, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB ya, itu kami melibatkan tim-tim yang ada di wilayah sana masing-masing. Tentunya adalah tim regional, manajer, dan staf lapang gitu ya. Nah, setelah mereka itu nanti mencari vendor, mereka akan bidding, menyampaikan ke kita
tentang kualitas, syarat dan jenis yang diajukan oleh mereka, gitu ya. Setelah mereka deal, kita ajukan ke top manajemen di ACC, baru ada nanti proses pembayaran dan pengadaan packing itu dilakukan ya. Pembayaran pun kita juga atur, nggak bisa 100%. Kita harus berapa persennya dulu kita atur. Nah, setelah itu baru kita cek ke sana bagaimana packingnya, ada samplingnya sesuai atau tidak. Nah, itu kita baru melakukan nanti tahap-tahap berikutnya. Nah, setelah packing selesai, semuanya sudah selesai dari vendor, maka barang atau beras itu akan dikirim ke cabang. Nah, di cabang inilah sekali saya sampaikan, ya, terima kasih banyak ya untuk teman-teman staf lapang dan manajer cabang, ya. Ini kerja sangat luar biasa. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan. Mohon maaf belum bisa memberi balas jasa yang setimpal buat teman-teman. Ya, betul. Karena apa? Kita tahu staf lapang bagaimana mengangkut beras dari kantor cabang sampai ke anggota itu resikonya sangat luar biasa, susah payah seperti biasa. Tetapi mereka tetap komitmen, mereka tetap semangat. Makanya saya sangat terima kasih banyak sehingga bingkisan ini bisa berjalan dengan baik. Dan gitu ya. Staf lapangnya tidak hanya laki-laki. Betul. Jadi baik staf laki-laki ataupun perempuan, mereka iya berjibaku menjadi satu. Ya, jadi saling melengkapi. Jadi terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan lelahnya teman-teman nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yaitu prosesnya seperti itu. Setelah dari cabang dibagikan ke anggota, nah disitulah nanti kita bisa lihat komentarnya anggota seperti apa, teman-teman seperti apa, gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini jauh dari puas, saya yakin. Karena memang barangnya juga terlihat kecil. Tadi saya sampaikan di awal, itu memang kecil, tapi nominalnya secara nasional, nah bisa tahu sendiri, gitu ya. Jadi teman-teman yang mengangkut jalan terjal lalu beras, ya itu sangat luar biasa, gitu ya. Prosesnya seperti itu Pak, sekilas. Jadi yang paling penting poin dalam pengadaan bingkisan anggota ini adalah, sekali lagi saya ulangi, nggak ada konflik of interest Pak. Apa itu konflik interest? Kepentingan yang ada di situ kita menghindari itu, sehingga kami juga meminta kemakluman bagi teman-teman semuanya. Kenapa kadang-kadang kami agak mengurangi hal seperti itu. Misalnya ada keluarga atau siapa, kita sangat hindari. Karena apa? Kami takut itu ada kepentingan-kepentingan lain, gitu ya. Karena apa? Ini nggak sedikit, gitu. Nah, kebetulan saat ini semua tim, baik regional, baik operasional, baik cabang, baik staf lapang, semuanya kooperatif, semuanya memegang teguh hal itu, gitu ya. Sehingga setiap tahun saya katakan sukses lah pengadaan bingkisan anggota ini, walaupun memang ada sedikit banyak kekurangan di situ. Hal-hal hambatan yang secara tak terduga selalu ada, tapi itu menjadi pembelajaran juga. Betul. Ya. Tentunya memang sangat luar biasa. Betul. Nah, terkait tadi komentar, tentunya kita akan menyimak juga nih Pak. Ada teman-teman dari berbagai cabang, dari juga Rekomdev yang sudah mengirimkan kepada kami tim media. Kita sudah menyusun nih bagaimana komentar juga perjalanan sekilas layang pandang tentang pemberian bingkisan ini dari anggota. Dari bingkisan dari Komida untuk anggota. Oke, baik. Kita lihat bersama. Ya. Saya mau tanya sama Ibu, gimana perasaan Ibu mendapatkan bingkisan beras dari Komida? Perasaan saya mendapatkan bingkisan ini dapat dari Komida. Ya. Harapan Ibu untuk Komida apa nih? Harapan kami semoga Komida sukses. Komida luar biasa. Terima kasih Komida yang sudah waktu ini sudah memberi bantuan seperti ini, saya sudah terima dengan teman-teman semuanya. Bingkisan ini sudah terima dengan teman-teman semuanya, sudah terima kasih banget. Selama ini Komida memberi kesempatan ibu-ibu sudah beberapa tahun masih bertahan, masih bertempat di sini, masih bertahan meskipun ada goncangan pun tetap bertahan. Terima kasih Komida, semoga sukses, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Ibu
mendapat bingkisan beras ini? Alhamdulillah, terima kasih atas Komida bantuannya. Doa atau harapan Ibu untuk Komida? Mudah-mudahan Komida semakin maju, sukses, dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan atas nama kelompok Komida Mawar Sambilegi, kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga Komida lebih maju lagi, berbagi kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Komida. Selama pandemi ini, Komida masih bisa memberikan kami bingkisan untuk semua anggota-anggotanya. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Komida selalu berjaya. Kami sangat senang karena dikit bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga saya. Kemudian doa dan harapan untuk Komida apa, Ibu? Harapannya Komida kehadirannya bisa semakin bermanfaat untuk anggota-anggotanya dan semoga tetap amanah dan maju terus Komida. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Komida. Salam Komida. Luar biasa. Baik teman-teman, kita sudah mendengar bersama terkait bingkisan yang diberikan Komida kepada seluruh anggota di Indonesia, kurang lebih 720.000 bingkisan gitu. 731 piece, 731.000 ya, bingkisan bagi anggota. Selain bingkisan, Komida juga memberikan hewan kurban. Di mana tahun ini Komida berkurban sejumlah 317 kambing. Kita ingin tahu bersama nih bagaimana kegiatan tersebut selalu dilakukan Komida di setiap tahunnya. Boleh Pak Edi disampaikan? Ya, jadi memang betul itu sebagai salah satu komitmen kita. Setiap tahun kita berkorban, ya, yang kita bagikan ke anggota-anggota kita sebenarnya, ya. Yang notabene memang pembeliannya pun, pengadaannya pun kita wajibkan untuk atau dari anggota di setiap cabang itu. Sehingga, jadi jika ada anggota, ya, jadi jika ada anggota yang memiliki kambing, nanti teman-teman yang ada di cabang itu akan memilih mana yang akan dibeli oleh teman-teman kita untuk berkorban. Jadi sebenarnya angka 317 kambing itu selain kita memberikan ke anggota, juga kita beli dari anggota. Nah, disitulah bakti sosial kita artinya dapat dua keuntungan, ya, artinya dalam tanda petik, ya. Keuntungan dalam hal apa? Keuntungan kita berbakti sosial ke anggota. Yang kedua adalah keuntungan kita bisa membeli kambing itu dari anggota kita. Paling enggak juga mereka bisa berdaya dari yang berternak-ternak kambing. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa anggota Komida itu tidak semuanya berdagang. Salah satunya juga ternak kambing itu. Jadi salah satu pemberdayaan dari kita juga membeli kambing-kambing itu untuk berkorban. Nah, salah satu bukti bakti sosial kita setiap tahunnya adalah dengan berkorban, ya. Jadi walaupun di masa pandemik ini korban itu tetap kita lakukan. Jadi tetap konsisten dari tahun-tahun sebelumnya yang kita selalu berkorban setiap tahun. Jadi itu yang kita lakukan berkorban ini gitu. Nilai sosialnya dapat, ikatan silaturahimnya tetap terjalin gitu Pak ya. Betul. Dan juga masyarakat di masa pandemi yang memang yang mempunyai ternak kambing juga terbantu dengan dibelinya kambing untuk kurban. Jadi, dan juga bukan hanya anggota Pak ya. Ya. Bukan hanya anggota, jika juga ada masyarakat gitu ya. Ya. Kadang juga dibeli dari situ juga. Betul. Jadi ya, artinya utamanya saat beli pasti di anggota. Tetapi untuk penyalurannya, jika di sekitar situ ada selain anggota, saya kira juga bisa disalurkan ke selain anggota kita yang di kelas itu. Baik. Sangat menarik itu ya, sebagai komitmen bersama. Saya Dadai, Ketua RT 02 Kampung Cariu RT 2 RW 2 mengucapkan terima kasih kepada Komida atas pemberian hewan kurban. Mudah-mudahan Komida sukses selalu. Amin. Baik teman-teman, sudah kita simak bersama tadi paparan bagaimana terkait komitmen dan juga nilai sosial yang diberikan Komida kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia.
bukan hanya bingkisan yang setiap tahun ada, juga Komida juga selalu berkomitmen bagaimana di hari raya masyarakat anggota bisa merasakan berhari raya di kurban tentunya juga, merasakan daging kurban, bisa bakar-bakar, bisa nyate juga Pak ya, betul. Semua juga masyarakat. Ini mari kita belajar bareng bahwa intinya kita harus memantaskan diri. Memantaskan diri. Artinya memantaskan diri, apakah kita pantas di situ, apakah tidak, sehingga yang ada pasti rasa syukur. Nah, kalau sudah kita syukur, saya yakin kerja juga ringan, beban juga bisa diselesaikan dengan baik. Betul. Gitu.